Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini kita akan membahas evaluasi saya setelah mengganti pengobatan dari cuci darah atau hemodialisa diganti dengan CAPD atau cuci perut. Saya mulai operasi CAPD pada bulan Desember 2021. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang ini bulan Juni, akhir Juni, saya sudah menjalankan CAPD selama 6 bulan. Dulu pertama kali saya mau CAPD masih banyak bingung, banyak rasa bimbang di dalam hati saya, karena pikiran saya sebagai orang awam saat itu adalah yang pertama adalah CAPD itu ribet. Setiap hari harus ganti 4 kali, harus ganti cairan selama 4 kali dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Yang kedua, takut infeksi. Kebanyakan yang diinformasikan oleh orang awam, yang didapatkan oleh orang awam seperti kita adalah CAPD itu saat mengganti cairan harus steril. Di ruangan yang benar-benar steril, nggak boleh ada debu, nggak boleh ada kipas angin, AC, atau bahkan lubang ventilasi. Yang ketiga adalah kesulitan untuk mendapatkan cairan. Pikiran kita saat itu mendapatkan cairan itu sesuatu yang ribet dan kesulitan karena masih harus ke rumah sakit rujukan CAPD, harus minta cairan, nunggu cairan. Ntar kalau cairannya telat gimana, entah kalau cairannya nggak dikirim gimana. Yang keempat adalah susah pergi jauh. Pemikiran saya dulu, dengan CAPD otomatis kita harus kemana-mana otong-otong cairan, bawa cairan. Jadi misalkan kita bawa dalam satu mobil pasti akan penuh dengan cairan, kardus-kardus cairan. Kita naik kereta api, di dalam tas kita harus banyak cairan yang kita bawa untuk menggantinya di jalan. Sedangkan dengan HD kan cukup meminta surat rujukan dari rumah sakit asal, ditujukan untuk rumah sakit tujuan. Evaluasinya gimana setelah 6 bulan ini? Berikut kita simak penjelasannya. Oke, dari persepsi saya ribet, yang pertama adalah selama saya CAPD justru nggak ribet, karena kita nggak ngerepoti pendamping kita untuk selalu standby di rumah sakit selama seminggu, selama 2 kali. Seminggu 2 kali kita nggak ngeribeti orang rumah untuk mendampingi kita di rumah sakit saat kita drop, saat kita harus menginap di rumah sakit. Selain itu, ribet penggantian sehari 4 kali saya rasa wajar ya. Kita sholat, saya aja sebagai agama muslim sholat sehari 5 kali, itu sudah jadi konsekuensi kita, karena kita juga sudah divonis gagal ginjal kronis. Saya rasa sama aja ribetnya dengan kita harus berangkat ke rumah sakit untuk cuci darah.
Ini cuma diganti aja dengan posisi di rumah atau di tempat kerja penggantiannya. Kalau dijalani insya Allah nggak akan ribet, karena ini cuma menjadi sebuah kebiasaan baru bagi kita. Takut infeksi saya rasa terlalu berlebihan, karena di rumah saya sendiri tidak ada ruangan khusus untuk yang benar-benar steril. Saya hanya memanfaatkan ruangan garasi yang saya sekat untuk dijadikan ruangan ganti cairan. Toh kalau nggak punya ruangan khusus, saya rasa di kamar juga nggak masalah sih sebenarnya. Intinya cuman jangan sampai ada angin yang jalan aja. Kalau memang ada jendela yang terbuka ya ditutup. Kalau ada AC yang menyala ya dimatikan. Kalau ada kipas angin yang menyala dimatikan. Itu aja sebenarnya cukup. Berikutnya adalah sulit mendapatkan cairan. Sulit mendapatkan cairan, anggap aja liburan ke rumah sakit rujukan. Terus terang aja saya ke rumah sakit rujukan CAPD perjalanan sekitar 6-7 jam dari rumah saya. Saya anggap liburan, naik kereta api berdua dengan istri saya. Setelah itu fingerprint di tempat rujukan, tinggal nunggu kapan cairan datang. Kalau memang cairannya benar-benar telat, keadaan benar-benar terpaksa, kita nggak dapatkan cairan sama sekali, nggak perlu khawatir, karena bisa di backup dengan HD, bisa di backup dengan cuci darah atau hemodialisa. Tinggal kita lari aja ke poliklinik penyakit dalam di dekat rumah, minta backup HD ke dokter penyakit dalam. Insya Allah kita dirujuk oleh dokter penyakit dalam. Berikutnya, anggapan susah pergi jauh. Saya rasa itu sebagai konsekuensi bagi kita ya. Karena kita balik lagi seperti yang tadi, konsekuensi. Kita ini sakit sudah divonis gagal ginjal kronis. Emang mau kemana lagi sih? Emang sudah masih keinginan jalan-jalan. Jalan-jalan ya boleh lah. Cuman intensitasnya pasti kan sudah menurun jauh daripada kondisi saat sehat dulu. Wong tubuh aja sudah mudah lelah, apalagi mudah capek. Kalau mudah capek pasti HB akan turun. Oke, berikutnya adalah evaluasi saya selama 6 bulan ya, yang real terjadi. Kalau dari tubuh sih, bagi saya lebih segar, lebih bugar. Dari wajah juga kelihatan toh. Kalau dulu saya kelihatan lebih kusam, coba lihat video-video saya yang dahulu, wajah saya lebih kusam dengan pigmen yang lebih gelap saat sering cuci darah dan tambah darah, lebih kusam. Sekarang lebih segar kelihatan, dan juga tampak lebih gemuk, lebih seger badannya, tubuhnya lebih seger. Kenaikan saya setelah CAPD sekitar 10 kilo dari berat kering cuci darah saya. Dulu cuci darah saya itu penurunannya dari awal sakit ya, itu 20 kilo. Setelah beralih ke CAPD ada kenaikan sekitar 10 kilo. Wajah nampak lebih segar. Bener, berat kering bukan sesuatu yang utama kalau CAPD. Ya kalau cuci darah yang kita kejar adalah berat kering, kalau CAPD enggak.
Berikutnya tensi saya selalu saya kontrol. Nah, saya selalu punya laporan untuk CAPD. Yang dilaporkan adalah cairan yang keluar tiap harinya. Ini 6 bulan sudah ada keuntungan sekitar 1.700. Ini tensi harian, dan juga ini adalah berat harian saya, selalu terkontrol. Nah, ini juga salah satu keunggulan CAPD setelah saya menjalankan selama 6 bulan. BAK, buang air kecil saya kembali muncul. Sehari bisa mengeluarkan buang air kecil sampai 700 rata-rata saya itu. 700, kadang 800 kalau rezeki. Dulu saat cuci darah BAK saya kering, tidak mengeluarkan buang air kecil sama sekali. Mungkin keluarnya hanya tetesan atau gumpalan-gumpalan putih. Namun sekarang tiap hari saya sudah bisa mengeluarkan buang air kecil itu sampai 700 mili. Sedangkan tarikan air bisa 700 sampai 1000. Kesimpulannya apa? Otomatis minum saya tidak terbatas, istilahnya tidak terbatas 500 sampai 600 mili lagi. Tapi saya harus minum, total cairannya masuk ke tubuh saya adalah misalkan tarikannya 700 plus kencingnya 700, cairan saya yang masuk berarti 1400. Biasanya saya manage dengan 600 dari minum air putih, 200 atau 250 dari minuman hangat, atau saya kalau ada saya seling pakai teh hangat atau jeruk hangat. Sisanya saya masukkan ke dalam sayuran dan juga nasi, airnya itu. Tensi saya rata-rata sih 150 sampai 160 per 80 sampai per 90. Memang nggak bisa terlalu turun ya, karena ada cairan di dalam tubuh kita. Tapi seenggaknya dibandingkan HD dulu, tensi saya rata-rata adalah 180 sampai 240. Setelah HD biasanya, setelah pulang HD 240. Makanya saya dulu saat HD juga ketar-ketir, bisa-bisa stroke saat HD karena terlalu tinggi. Alhamdulillah sekarang setelah beralih ke CAPD, tensi saya cenderung lebih stabil dan turun. Untuk HB, terus terang saya selama 6 bulan ini saya nginep di rumah sakit selama 2 kali. Dulu awal Januari saya transfusi 3 kantong karena saat itu masih backup HD, dan juga HB otomatis kebanyakan turun. Berikutnya saya transfusi lagi awal Juni ini. Awal Juni saya transfusi karena HB turun. Mei saya sempat backup HD lagi. Jadi jangan khawatir ya. Selama Anda CAPD masa peralihan, kalau ada pembengkakan di tubuh Anda bisa mengajukan ke dokter penyakit dalam untuk backup HD. Jadi selama waktu backup HD bulan Mei kemarin, saya sempat terjadi kebocoran, darah saya keluar, dan saya waktu itu ngedrop.
otomatis HB saya turun dan saya harus transfusi lagi 3 kantong. Berikutnya adalah saya merasa kondisi tubuh saya lebih fit. Saat HB terkadang kita drop, jantung kita dipacu lebih kencang, otomatis jantung kita yang bengkak ini dipaksa lagi untuk bekerja. Detak jantungnya dipaksa untuk terus bekerja untuk memompa darah oleh mesin. Kalau sekarang saya rasa enggak lah, karena memang benar-benar dibantu oleh cairan yang masuk ke rongga peritoneum itu. Jadi dengan CAPD kita juga lebih membantu organ tubuh kita agar lebih awet, seperti jantung, seperti pembuluh darah, dan juga paru-paru. Kalau masalah bengkak, saya rasa semua pasien CAPD awal-awalnya pasti bengkak, termasuk saya. Karena apa? Masa peralihan dari sebelumnya darah itu cairan disedot dari dalam darah. Sekarang cairan disedot melalui cairan yang ada di peritoneum. Demikian video evaluasi saya. Semoga teman-teman yang menjalankan teman-teman gagal ginjal kronis yang saat ini menjalankan hemodialisa bisa tercerahkan dan mungkin suatu saat beralih ke CAPD. Pernyataan ini murni dari pengalaman kita sendiri, sharing pribadi saya sendiri, bukan dari orang lain. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.